CEO perempuan itu pingsan di kantor. Aku melepas bajuku untuk menolongnya. Dengan malu-malu dia berkata, "Kamu sudah melihatnya, kamu sudah menyentuhnya, kamu harus bertanggung jawab padaku." Hadirin sekalian, jika suatu hari Anda berdiri di puncak ketenaran tetapi tiba-tiba jatuh dalam kesendirian di tengah kantor yang dingin, apakah Anda berani menaruh kepercayaan penuh pada rekan kerja yang diam-diam ada di samping Anda? Kisah tentang CEO perempuan yang angkuh dan direktur keuangan yang berbakat ini bukan hanya sekadar hubungan asmara di kantor biasa, melainkan pertarungan pikiran antara cinta tulus dan intrik licik di dunia bisnis. Sebuah lamaran pernikahan aneh di tengah ketidaksadaran telah memulai serangkaian gelombang tak terbayangkan, di mana kehormatan diinjak-injak dan kesetiaan diperjualbelikan dengan angka-angka raksasa. Mari kita ikuti perjalanan dramatis ini untuk melihat kekuatan luar biasa dari cinta sejati. Jam di dinding berdetak dengan irama yang teratur. Tepat pukul 21.00, kantor pusat korporasi yang terletak di jantung Sudirman Central Business District Jakarta, kini tenggelam dalam keheningan yang begitu pekat hingga suara desis sistem pendingin udara pun terdengar jelas. Dari lantai 28, jalanan di bawah tampak gemerlap. Cahaya lampu warna-warni, kendaraan saling bersilangan seperti pita sutra bercahaya. Namun, hiruk-pikuk dunia luar seolah benar-benar terpisah dari ruang kerja yang dingin ini. Aku duduk mengetik angka-angka terakhir ke dalam laporan keuangan kuartal ketiga. Dengan posisiku sebagai direktur keuangan, pekerjaanku menuntut ketelitian mutlak. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi seluruh korporasi, bagi ribuan karyawan. Jadwal kerjaku selalu padat dengan negosiasi kredit dan neraca keuangan yang kering. Aku mengusap pelan kedua rongga mataku yang mulai lelah setelah lebih dari 10 jam menatap layar laptop. Setelah menyimpan file, aku meregangkan tubuh, mengambil napas dalam-dalam untuk menghilangkan rasa kaku di bahu. Seluruh ruang kerja yang luas, yang mampu menampung ratusan karyawan, kini hanya menyisakan 2 titik cahaya. Satu dari lampu mejaku. Satu lagi adalah cahaya yang terpantul dari balik kaca buram milik ruangan di posisi sentral. Ruangan CEO Adaya, CEO perempuan muda yang memegang kendali tertinggi seluruh korporasi, masih belum pulang. Aku berdiri untuk membereskan barang-barangku, tiba-tiba perasaan cemas yang aneh muncul di hatiku. Perilaku Adaya sepanjang hari ini benar-benar bermasalah. Ingatanku kembali ke rapat pagi, pukul 8.00. Saat itu dia masuk ke ruang rapat dengan sikap berwibawa seperti biasa. Setelan hitam yang dijahit rapi menonjolkan postur tubuhnya yang ramping namun penuh kekuatan. Namun, aku adalah orang yang bekerja dengan angka. Pengamatanku selalu lebih teliti dari orang lain. Aku menyadari wajahnya pucat. Riasan yang rapi pun tak mampu menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Selama 2 jam mendengarkan laporan dari berbagai departemen, Adaya terus-menerus memijat kedua pelipisnya dengan jari. Napasnya kadang tersengal, bahunya sedikit bergetar. Meski begitu, dia tetap memaksakan diri untuk tetap waspada, membuat keputusan-keputusan tajam dan membantah argumen lemah dari direktur penjualan dengan alasan yang kuat. Sore harinya, ketika aku membawa berkas pencairan dana proyek ke ruangannya untuk meminta tanda tangan, kondisinya tampak lebih buruk. Dia mengambil pulpen dari tanganku. Jemarinya terasa dingin saat tak sengaja menyentuh tanganku. Saat dia menunduk untuk menandatangani, aku melihat dahinya berkeringat. Aku berinisiatif menanyakan kesehatannya, menyarankannya untuk beristirahat lebih awal. Adaya hanya mengangkat kepala, tersenyum tipis sekadar basa-basi dan menjawab dengan kalimat singkat dan tegas. Dia bilang dia baik-baik saja dan memintaku untuk melanjutkan pekerjaan. Begitulah karakter Adaya. Dia selalu menciptakan tembok kokoh agar tak seorang pun bisa melihat kelemahan di dalam dirinya. Harga diri seorang pemimpin tidak mengizinkannya menunjukkan kelelahan di depan bawahannya. Aku mengangkat tas kulitku, mengenakan jas, dan berjalan keluar dari tempat dudukku. Seharusnya aku bisa langsung menuju lift untuk turun ke basement mengambil mobil. Perjalanan pulangku juga memakan waktu lebih dari 30 menit, melewati jalanan yang padat. Namun, kakiku tanpa sadar melangkah ke arah koridor berkarpet merah yang menuju ke ruang CEO. Aku berkata pada diri sendiri bahwa aku hanya akan lewat untuk memeriksa apakah dia butuh bantuan sebelum pulang. Bagaimanapun,
Membiarkan seorang wanita dengan kondisi kesehatan yang tidak stabil sendirian di kantor pada jam seperti ini sama sekali tidak baik. Langkah kakiku benar-benar tenggelam dalam karpet tebal, tidak menimbulkan suara apapun. Ketika aku berjarak sekitar 3 langkah dari pintu kayu jati ruang CEO, sebuah suara keras terdengar, memecah keheningan. Itu adalah suara benda jatuh yang sangat kuat, seperti ada benda berat yang baru saja jatuh ke lantai. Diikuti oleh suara kertas-kertas yang berhamburan. Jantungku berdebar kencang. Aku berhenti sejenak, menajamkan pendengaran. Tidak ada teriakan minta tolong. Juga tidak ada suara langkah kaki. Hanya keheningan menakutkan yang menyelimuti setelah suara keras itu. Instingku mengatakan sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Aku tidak ragu sedetik pun. Langsung berlari ke arah pintu. Aku memegang gagang pintu logam dan memutarnya dengan kuat. Pintu tidak terkunci dari dalam. Aku mendorong pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Melangkah masuk dengan firasat buruk yang bergejolak hebat di dada. Pintu terbuka membentur dinding, menciptakan suara gemuruh di sepanjang koridor yang sepi. Pemandangan di hadapanku membuat detak jantungku seolah berhenti sejenak. Pemandangan kacau di jantung korporasi ini membuatku harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ruang kerja yang luas, bermandikan cahaya, namun udaranya terasa dingin seperti gudang es karena pendingin udara disetel pada suhu terendah. Tepat di tengah ruangan, di samping meja kerja kayu ek raksasa, CEO Adaya terbaring tak bergerak di lantai berkarpet mewah. Kursi putar kulitnya terbalik di satu sisi. Tumpukan berkas tebal berserakan di mana-mana. Ratusan lembar kertas putih berterbangan menutupi sepatu hak tingginya yang tergeletak di sudut ruangan. Pulpen berlapis emas yang biasa digunakannya jatuh di bawah meja. Tintanya meninggalkan noda di karpet. Aku segera melempar tas kulit di tanganku ke lantai dan bergegas berlutut di sampingnya. Adaya terbaring telentang, matanya terpejam, wajahnya kini pucat pasi, tanpa sedikit pun rona kehidupan. Bibirnya yang biasanya dihiasi lipstik merah anggun, kini berubah menjadi pucat pasi yang mengkhawatirkan. Dadanya naik turun dengan sangat lemah. Napasnya yang terputus-putus terdengar sangat sulit keluar dari tenggorokannya yang menegang. Kepanikan dengan cepat melandaku. Tetapi pengalaman bertahun-tahun melatih disiplin membantuku mempertahankan ketenangan yang diperlukan. Aku mengingat semua pengetahuan dari kursus bantuan medis dasar yang pernah diadakan perusahaan untuk jajaran manajer senior. Hal terpenting saat ini adalah memastikan saluran pernapasannya tidak tersumbat. Aku berlutut dengan satu kaki di lantai, dengan hati-hati menopang kepala Adaya dengan kedua tangan dan memutar wajahnya sedikit ke samping. Tindakan ini akan membantu membuka jalan napas dan menghindari risiko kesulitan bernapas. Dahinya basah oleh keringat dingin. Menyentuh kulitnya, aku merasakan hawa dingin yang menusuk menjalar ke jari-jariku. Suhu tubuhnya turun secara mengkhawatirkan. Napas Adaya masih sangat sulit. Kemeja sutra yang dikancingkan hingga ke leher, yang merupakan simbol dari standar dan prinsipnya, kini menjadi penghalang besar yang mencekik leher wanita itu. Aku tahu aku tidak bisa ragu-ragu karena prinsip-prinsip etika pria dan wanita biasa pada saat batas antara keselamatan dan bahaya begitu tipis. Tanganku dengan cepat namun sangat hati-hati meraih kerah bajunya. Aku dengan tegas melonggarkan dua kancing teratas untuk memungkinkan udara bersirkulasi lebih mudah ke dadanya. Segera setelah melakukannya, aku buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku celana, dengan ibu jari menekan kuat 3 angka panggilan darurat medis. Sambil menunggu operator menjawab, aku menggunakan tangan yang lain untuk menggosok kuat kedua telapak tangan Adaya yang dingin untuk merangsang sirkulasi. Telapak tangannya yang kecil pas di tanganku, tetapi dinginnya justru memicu ketakutan yang samar di benakku. Suara operator darurat terdengar jelas. Aku mencoba menenangkan suaraku, memberikan informasi seakurat mungkin. Aku memberitahukan alamat gedung, nomor lantai, nama departemen, dan kondisi korban saat ini. Aku menekankan detail, dia pingsan tiba-tiba dan menunjukkan tanda-tanda kesulitan bernapas. Operator mengkonfirmasi ambulans akan tiba dalam 10 menit dan memintaku untuk menjaga posisi korban, serta terus memantau pernapasannya, dan tidak memberinya minum apapun. Aku meletakkan ponsel di samping, membungkuk lebih dekat ke Adaya. Aku tahu aku tidak boleh membiarkannya jatuh ke dalam kondisi tidak sadar yang dalam.
kesadaran pasien saat ini memainkan peran penting dalam mempertahankan hidup. Aku harus memanggilnya kembali ke dunia nyata. Aku menepuk pelan pipinya, memanggilnya dengan suara keras, volume yang cukup untuk memecah keheningan ruangan. Aku memanggil namanya, memanggil jabatannya, berharap suara yang familiar akan membangunkan alam bawah sadarnya. Aku memintanya untuk mencoba bernapas dengan teratur. Aku terus mengulangi kalimat-kalimat penyemangat, membimbingnya cara mengambil napas dan menghembuskannya. Aku memberitahunya bahwa tim medis sedang dalam perjalanan. Dia sama sekali tidak boleh menyerah. Melihat wanita berkuasa yang selalu berada di puncak dunia bisnis, kini terbaring lemah, rapuh seperti daun yang akan gugur, hatiku dipenuhi rasa iba, bercampur dengan rasa hormat yang mendalam. Dia telah mengabdikan seluruh kekuatannya untuk korporasi ini hingga lupa akan batas daya tahan dirinya sendiri. Waktu berlalu detik demi detik dengan berat, aku menghitung setiap denyut lemah di dadanya. Keringat di dahiku juga mulai bercucuran, membasahi seluruh punggung kemejaku. Setiap detik yang berlalu adalah pertarungan sengit untuk merebut kembali setiap napas. Aku hanya bisa berdoa agar sirine ambulans segera terdengar di tengah malam yang sunyi di Jakarta. Kegigihanku memanggil namanya dan memandu pernapasannya akhirnya membuahkan sedikit hasil positif. Dada Adaya sedikit terangkat dengan denyut yang lebih kuat. Alisnya yang indah sedikit mengernyit, menunjukkan ketidaknyamanan dari dalam tubuhnya. Napasnya, meskipun masih terputus-putus, tidak lagi terdengar menakutkan seperti di awal. Aku buru-buru membungkuk lebih dekat, terus memanggil namanya dengan nada mendesak bercampur dorongan semangat. Di bawah cahaya terang kantor, aku melihat bulu matanya yang panjang bergetar perlahan seperti kupu-kupu yang mencoba keluar dari kepompong. Sangat lambat dan sangat sulit. Adaya membuka matanya. Pandangannya awalnya kosong, seolah kesadarannya terperangkap di suatu ruang tak tentu, belum menemukan jalan keluar. Dia berkedip beberapa kali, mencoba menyesuaikan matanya dengan pemandangan kabur di sekelilingnya. Ketika fokus matanya perlahan kembali jelas, pandangannya berhenti padaku. Saat ini aku masih berlutut dengan satu kaki di tanah. Satu tangan menopang tengkuknya, tangan yang lain masih memegang erat tangannya yang dingin. Wajahku menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Jarak antara aku dan dia hanya kurang dari 2 jengkal. Aku bisa merasakan napasnya yang lemah berhembus ringan di pipiku. Adaya menghela napas panjang dan berat, sepertinya dia menggunakan sisa tenaganya yang sedikit untuk mengumpulkan kembali kepingan kesadarannya sebelum pingsan. Matanya perlahan beralih dari wajahku, turun ke dadanya. Dia samar-samar menyadari bahwa kerah kemeja sutranya telah dilonggarkan, memperlihatkan tulang selangkanya yang pucat, lalu matanya kembali ke lenganku yang kokoh yang melingkar di lehernya dengan mantap menjaga kepalanya agar tidak tergelincir ke karpet. Aku menyadari perhatiannya. Takut dia salah paham dengan tindakanku sebagai tindakan tidak senonoh, aku hendak membuka mulut untuk menjelaskan dengan jelas bahwa ini hanyalah tindakan pertolongan medis wajib untuk membuka jalan napas. Tetapi aku belum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Bibir Adaya sudah bergerak pelan. Dia menatap lurus ke mataku. Dalam keadaan belum sepenuhnya sadar, tenaganya benar-benar habis. Suaranya keluar sangat lemah, berbisik seperti angin yang berhembus melalui celah daun. Tetapi setiap kata yang diucapkannya begitu jelas dan gamblang hingga membuat seluruh tubuhku terpaku. Dia berbicara perlahan, matanya menatap tajam ke dalam pikiranku. Kamu sudah melihatnya, kamu sudah menyentuhnya. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab padaku? Kalimat itu bergema di ruang hening, menghantam gendang telingaku seperti suara keras yang memekakan. Aku terbelalak kaget, otakku seolah berhenti bekerja selama beberapa detik untuk memproses informasi yang sangat mengejutkan yang baru saja ku dengar. CEO wanita yang selalu berwajah dingin seperti es. Wanita lajang yang selalu berada di puncak ketenaran dan paling dicari di dunia bisnis, bisa mengucapkan kalimat yang mengandung ketergantungan dan kelemahan seperti itu. Tepat di saat kritis, jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Kebingungan yang meluap membuatku benar-benar canggung, sama sekali tidak tahu bagaimana harus bereaksi dengan pantas. Aku hendak membuka mulut untuk menenangkannya, menasihatinya agar tidak berpikir macam-macam atau memikirkan hal-hal sepele saat ini. Tugas satu-satunya sekarang adalah tetap tenang. Tetapi Adaya sama sekali tidak menunggu jawabanku. Begitu selesai berbicara,
Matanya perlahan tertutup lagi. Mungkin sisa tenaga terakhir yang berhasil dikumpulkannya dalam keadaan darurat hanya cukup untuk mengucapkan kalimat aneh itu. Kepalanya terkulai ke samping, bersandar sepenuhnya di lenganku. Tubuhnya benar-benar rileks, tenggelam dalam tidur lelap tak sadarkan diri. Aku panik memanggil namanya beberapa kali lagi, menekan kuat titik di bawah hidungnya, tetapi semua usaha sia-sia, dia benar-benar telah kehilangan kesadaran. Tepat saat kecemasanku hendak meledak untuk kedua kalinya, suara sirene khas ambulans akhirnya terdengar dari jalan raya di bawah, menandakan tim medis telah tiba di lobi gedung. Aku dengan lembut meletakkan kepalanya di karpet, buru-buru berdiri, dan berlari ke pintu untuk menyambut mereka. Dengan suara keras aku memberikan arahan kepada para petugas medis untuk mendorong Tandu ke dalam ruangan. Segala sesuatu setelah itu terjadi dengan sangat cepat dan profesional. Tim medis melakukan tindakan pengukuran tekanan darah, bantuan jantung di tempat sebelum dengan hati-hati meletakkannya di atas Tandu dan segera membawanya turun ke lobi. Aku buru-buru mengambil tas kulitku dan ponselnya di atas meja, melangkah panjang mengikuti mereka. Selama perjalanan, duduk di dalam mobil menuju rumah sakit internasional, aku menatap wajah pucat Adaya di bawah cahaya remang-remang. Suasana hening. Hanya terdengar suara monitor detak jantung yang berbunyi tit-tit secara teratur. Di kepalaku, kalimat bisikannya yang penuh keraguan namun tegas tadi terus terngiang-ngiang. Mengusik ketenangan danau di benakku dengan riak-riak tak terlihat yang belum pernah ada sebelumnya. Ambulans berhenti mendadak di depan lobi unit gawat darurat Rumah Sakit Internasional. Suara roda Tandu medis yang berderit tergesa-gesa di lantai keramik putih berpadu dengan percakapan profesional singkat dan tegas dari tim dokter dan perawat, menciptakan suasana yang sangat tegang. Cahaya lampu neon yang dingin menerangi koridor yang panjang. Aku berjalan cepat mengikuti mereka sampai pintu kaca ruang gawat darurat tertutup rapat di hadapanku, memisahkanku dari Adaya. Lampu sinyal merah di atas pintu segera menyala menyilaukan. Aku menjatuhkan diri ke kursi tunggu logam yang dingin. Kedua tangan saling bertaut, mencoba menahan detak jantung yang terus berdebar di dada. Bau khas disinfektan dan obat-obatan rumah sakit menusuk hidungku, membuat pikiranku semakin waspada hingga tegang. Setelah lebih dari 2 jam menunggu dengan cemas, yang terasa seperti 1 abad, pintu ruang gawat darurat akhirnya terbuka. Seorang dokter pria berusia sekitar 40-an keluar, perlahan melepas masker medis birunya, memperlihatkan wajah serius bercampur lelah. Aku segera berdiri, berjalan cepat menghampirinya untuk menanyakan kondisi atasanku. Dokter menatapku, dengan suara tenang memberitahukan, pasien untuk sementara telah melewati masa kritis. Diagnosis awal menunjukkan dia menderita miokarditis akut karena kerja berlebihan yang berkepanjangan dikombinasikan dengan pola hidup yang tidak sehat, yang menyebabkan kelelahan fisik yang parah. Dokter menekankan dengan sikap yang sangat tegas bahwa pasien harus dirawat di rumah sakit untuk perawatan rawat inap dan pemantauan istirahat total setidaknya selama 2 minggu ke depan. Dia memperingatkan dengan keras, jika dia terus bekerja dengan intensitas seperti saat ini, kondisinya bisa memburuk, dan konsekuensinya tidak akan bisa diprediksi. Aku menghela napas lega, batu besar yang menekan dadaku selama beberapa jam terakhir akhirnya terangkat. Tapi segera setelah perasaan lega itu, tekanan tak terlihat lainnya langsung datang menyelimuti pikiranku. Korporasi sedang dalam fase krusial akhir tahun fiskal. Proyek-proyek besar senilai ratusan miliar rupiah sedang bersiap untuk dicairkan. Ketidakhadiran mendadak pemimpin puncak selama 14 hari ini akan menyebabkan guncangan besar yang akan menggoyahkan seluruh internal perusahaan. Lebih buruk lagi, jika informasi ini bocor ke publik, para pesaing pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan desas-desus palsu, yang secara langsung mempengaruhi nilai korporasi di pasar. Aku memutuskan untuk menggunakan wewenangku sebagai direktur keuangan untuk menangani situasi darurat ini dengan cara yang paling tegas. Malam itu juga, ketika jam sudah menunjukkan pukul 02.00 pagi, aku menelepon langsung kepala Departemen Komunikasi dan asisten pribadi Adaya. Aku memberi perintah dengan nada tegas, meminta mereka untuk segera mengaktifkan prosedur penanganan informasi internal, memblokir semua berita. Alasan resmi yang diberikan kepada seluruh karyawan dan mitra adalah bahwa CEO sedang melakukan perjalanan dinas mendadak ke luar negeri untuk bernegosiasi langsung dengan mitra strategis,
sekaligus mengambil cuti tahunan. Hanya ketua wirawan, ayah kandung Adaya, dan juga pemegang saham terbesar, satu-satunya orang yang aku lapori kebenaran detail tentang kondisi kesehatannya. Selama Adaya di rumah sakit, beban kerja di korporasi menumpuk di pundak para direktur senior. Aku harus bekerja 2 kali lipat, sering begadang untuk menangani laporan keuangan menggantikan persetujuannya, memastikan arus kas perusahaan tidak terhenti. Siang hari aku sibuk dengan deretan angka yang panjang, berpartisipasi dalam rapat-rapat tegang yang berlangsung berjam-jam untuk menjaga stabilitas sistem. Tapi anehnya, setiap kali malam tiba, saat aku duduk sendirian di ruang kerja yang luas, pikiranku tidak bisa fokus pada pekerjaan. Bayangan wanita angkuh itu terbaring lemah di pelukanku, matanya kabur tetapi kata-katanya anehnya jelas, selalu muncul di benakku. Kalimat itu berulang-ulang di kepalaku, seperti putaran tanpa akhir. Sudah melihatnya, sudah menyentuhnya, haruskah kamu menikahiku? Aku berdiri di dekat jendela kaca, memandang ke bawah ke kota yang sedang terlelap, terus bertanya pada diri sendiri apakah itu hanya kata-kata di tengah demam dari orang sakit yang kehilangan kendali kesadaran, atau secercah kelemahan langka yang secara tidak sengaja dia tunjukkan dari lubuk jiwa yang selalu tertutup rapat. Selama 4 tahun bekerja di bawahnya, aku hanya mengenal seorang CEO yang sangat dingin, tegas, dan terkadang sangat keras dalam keputusan personalia. Aku belum pernah melihatnya bersandar atau meminta bantuan pria manapun dalam kehidupan pribadinya. Namun pada saat kritis yang rapuh itu, dia memilih untuk mengucapkan kalimat yang sangat berserah diri kepada seorang bawahan sepertiku. Kebingungan awal perlahan tumbuh, bertunas menjadi semacam emosi aneh, dalam, dan hangat, yang tidak bisa aku sebutkan dengan kata-kata secara akurat. Aku memutuskan untuk mengubur rahasia ini dalam hati, menunggu hari dia pulih agar semuanya kembali normal. Tepat 3 minggu setelah insiden itu, Adaya secara resmi mendapat surat keluar dari dokter yang merawatnya. Pagi itu, alih-alih muncul di perusahaan dengan sikap berwibawa seperti biasa, dia malah mengirimiku pesan pribadi melalui aplikasi aman. Pesannya sangat singkat. Dia mengajakku bertemu di sebuah geria teh yang tersembunyi di gang kecil yang tenang di daerah Kemang pada pukul 15.00 hari itu juga. Itu adalah sebuah geria teh dengan gaya arsitektur meditasi. Ruangannya dipenuhi aroma wangi yang menenangkan, dipadukan dengan suara gemericik air dari kolam ikan dan alunan musik kecapi yang lembut, menenangkan semua kekhawatiran. Ketika aku melangkah masuk ke ruang teh pribadi yang dihiasi dengan partisi kayu sederhana, Adaya sudah duduk di sana. Pemandangan di depanku membuat langkahku sedikit tertegun, napasku sedikit tertahan. Menanggalkan semua setelan hitam kaku, tajam, dan penuh kuasa yang biasa dikenakannya. Hari ini, dia mengenakan sweater tipis berwarna krem yang sangat sederhana. Rambut hitam panjangnya tidak lagi disanggul rapi, melainkan dibiarkan tergerai lembut di atas bahunya yang ramping. Wajahnya tidak dirias tajam, hanya sedikit pelembab bibir berwarna pucat, memperlihatkan kulitnya yang agak pucat setelah sakit parah tetapi sangat jernih, memancarkan kelembutan murni. Ini adalah citra yang sama sekali asing dari CEO tegas di dunia bisnis yang pernah kukenal. Kelembutan ini membuatnya terasa lebih dekat dan lebih nyata dari sebelumnya. Aku dengan lembut menarik bantal duduk di seberangnya, dipisahkan oleh sebuah meja teh rendah dari kayu solid. Adaya sendiri memegang teko tanah liat, dengan anggun menuangkan secangkir teh melati untukku. Dia tersenyum ringan, senyum langka yang membawa ketulusan mutlak. Dengan nada suara yang hangat, dia mengucapkan terima kasih kepadaku karena telah hadir tepat waktu untuk membantunya malam itu. Dia terus mengakui, jika bukan karena kepekaan dan ketegasanku, mungkin segalanya akan berjalan ke arah yang sangat buruk. Aku mengambil cangkir teh yang masih mengepulkan asap, menjawabnya dengan nada sopan seorang bawahan. Aku mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh siapapun yang bekerja dengannya dalam situasi seperti itu. Aku mengucapkan selamat atas kesembuhannya. Suasana di antara kami menjadi hening sejenak. Suara kecapi masih terdengar dari luar jendela. Adaya mengusap lembut sisi cangkir teh keramik. Matanya sedikit menunduk, dahinya yang indah sedikit mengernyit, sepertinya dia sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat sulit untuk dikatakan. Sekitar 10 detik kemudian,
Dia mengangkat kepala menatap lurus ke mataku. Dia bertanya dengan ragu-ragu sebuah pertanyaan yang membuat tanganku yang sedang memegang cangkir teh sedikit bergetar. Dia bertanya padaku, malam itu, sebelum aku benar-benar pingsan dan menunggu ambulans datang, apakah aku tidak sengaja mengatakan sesuatu yang aneh? Dia mengaku ingatannya tentang saat itu sangat kabur. Dia hanya ingat dirinya sangat panik, merasa sangat sesak napas, dan sepertinya telah mengatakan hal-hal yang tidak terkendali dalam keadaan tidak sadar. Matanya saat ini penuh dengan tatapan menyelidik, halus, bercampur sedikit kebingungan dan kecemasan, sangat berbeda dari tatapan tajam yang biasa terlihat dalam rapat. Aku langsung mengerti akar masalahnya. Seorang wanita yang angkuh, sangat menjaga harga diri, dan selalu mengenakan baju zirah baja seperti dia, pasti tidak akan pernah mau siapapun menyaksikan momen terlemahnya, apalagi membiarkan seorang bawahan membawa cerita salah ucap saat sakit untuk dipikirkan. Jika aku memilih untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang, hubungan kerja yang sudah sangat baik di antara kami bisa menjadi sangat canggung dan sulit. Aku mengambil napas perlahan, mengingatkan diri sendiri untuk menjaga ekspresi wajah setenang mungkin. Aku dengan tegas menggelengkan kepala, menatap lurus ke matanya dan menjawab sealami mungkin. Aku mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Untuk menambah keyakinan pada kebohongan baikku, aku memberikan alasan yang sangat logis dari segi medis. Aku menjelaskan bahwa saat itu dia mengalami gagal napas parah. Benar-benar kehilangan kesadaran segera setelah aku melonggarkan kerah bajunya untuk membantunya bernapas lebih mudah. Karena tubuhnya kekurangan oksigen parah, dia langsung pingsan dan sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai dibawa ke ambulans. Mendengar jawabanku yang sangat tegas dan logis, Adaya sepertinya melepaskan beban berat di hatinya. Bahunya tampak jelas menurun dengan lega. Ketegangan di wajahnya hilang, digantikan oleh ekspresi ketenangan yang cerah. Dia tersenyum lebih cerah, berinisiatif menuangkan teh lagi untukku dan dengan cerdik mengalihkan pembicaraan ke situasi bisnis korporasi selama 3 minggu dia absen. Percakapan setelah itu berlangsung sangat lancar, nyaman, tetapi jauh di lubuk hatiku saat menyeruput teh pahit, aku tahu aku sedang menyembunyikan rahasia besar. Sebuah rahasia yang bisa mengacaukan sepenuhnya kehidupan mandiri kami berdua di masa depan. Cuti pemulihan kesehatan secara resmi berakhir. Adaya kembali ke kursi kepemimpinan, terus memimpin korporasi dengan ritme kerja yang sama gilanya. Departemen-departemen kembali memulai kehidupan yang sibuk. Tumpukan berkas tebal kembali menumpuk di meja kerja. Namun, jika ada orang yang cukup peka dan sensitif untuk mengamati, akan menyadari perubahan halus yang diam-diam tumbuh dalam hubungan kami. Perubahan itu sama sekali tidak berisik, tidak dipamerkan ke seluruh dunia, tetapi diam-diam menyelinap ke setiap detail terkecil dalam pekerjaan sehari-hari. Di rapat dewan direksi atau rapat koordinasi rutin setiap Senin pagi, posisiku sesuai aturan selalu berada di sebelah kanan CEO. Dulu, Adaya selalu bersikap netral, serius terhadap setiap laporan keuanganku. Kadang-kadang dia hanya mengangguk, mengkonfirmasi angka atau mengajukan pertanyaan balasan yang sangat tajam untuk menguji keakuratan angka laba. Namun sekarang, setiap kali aku berdiri di depan proyektor untuk mempresentasikan rencana alokasi modal kuartal baru, aku selalu merasakan tatapannya sepenuhnya terfokus padaku. Tatapannya tidak lagi membawa sikap dingin dan menguji dari seorang atasan, melainkan pendengaran yang penuh perhatian, pengertian. Terkadang, dalam sekejap saat kami berpapasan, aku menangkap kilatan penghargaan yang sulit disembunyikan di matanya. Bahkan dalam rapat minggu lalu, ketika Direktur Produksi memberikan pendapat yang sangat bertentangan untuk menentang pemotongan anggaran investasi peralatan baru oleh Departemen Keuangan, dia tidak ragu untuk angkat bicara. Dengan suara yang tegas, dia dengan cerdik menganalisis situasi pasar, menggunakan argumen logis dan wibawa seorang CEO untuk sepenuhnya membela argumen pengendalian risikoku. Pembelaan terang-terangan itu membuat banyak orang di ruang rapat terkejut. Dari sisiku, sikapku terhadapnya juga perlahan berubah secara nyata. Tetap menjaga batasan profesional, tetapi aku mulai membiarkan diriku mendobrak batasan kaku antara seorang karyawan bawahan dan manajer tertinggi untuk mengamati Adaya dari sudut pandang yang sama sekali baru.
Aku perlahan menyadari di balik penampilan tangguh yang dibalut lapisan baja kokoh seorang wanita karier. Ada seorang wanita yang sangat kesepian di dunianya sendiri. Dia menetapkan standar kesempurnaan yang ekstrim untuk dirinya sendiri. Dia sendiri memeriksa setiap kesalahan kecil dalam kontrak-kontrak penting. Dia sendiri meninjau klausul hukum yang rumit hingga larut malam tanpa perlu meminta bantuan Dewan Penasihat. Makan siang pemimpin korporasi seringkali hanya berupa salad sayuran yang dimakan terburu-buru di meja kerja untuk menghemat waktu. Memahami tekanan tak terlihat yang diembannya, aku mulai secara proaktif membantu jadwal pribadinya dengan cara yang sangat alami dan bijaksana. Aku menelepon sekretaris pribadinya untuk meminta penggantian semua jenis minuman berkafein tinggi dengan teh herbal yang menenangkan dan baik untuk kesehatan. Ketika aku melihat lampu ruang kerjanya masih menyala terang setelah pukul 20.00, aku sengaja akan tinggal lebih lama di kantor. Aku mencari alasan pekerjaan, membawa sebuah berkas kecil, dan mengetuk pintu ruangannya. Setelah berdiskusi pekerjaan selama 3 menit, aku dengan lembut mengingatkannya tentang waktu istirahat yang direkomendasikan dokter. Aku mengatakan bahwa kesehatan CEO adalah aset bersama korporasi. Tidak ada yang berhak menyia-nyiakannya. Anehnya, Adaya tidak pernah menunjukkan sikap tidak senang atau menentang tindakan perhatianku itu. Sebaliknya, setiap kali aku mengingatkannya, dia diam-diam akan berhenti bekerja, membereskan berkas-berkas di mejanya, mengenakan jas, dan segera pulang. Tindakan ini sangat berbeda dengan kegigihannya yang biasa. Perubahan ini terjadi dengan sangat damai, seperti aliran sungai kecil yang dengan sabar meresap melalui celah-celah batu kering. Karyawan lama di perusahaan mulai bergosip saat istirahat makan siang tentang kepercayaan khusus yang diberikan CEO Adaya kepada Direktur Keuangan Baskara. Desas-desus mulai muncul di berbagai departemen. Tapi hanya aku dan dia yang benar-benar mengerti segalanya. Perasaan yang diam-diam tumbuh di antara kami sama sekali bukan hanya kepercayaan yang bersifat kepentingan dalam pekerjaan. Itu adalah perhatian yang selaras, pemahaman yang mendalam dari lubuk jiwa dua orang dewasa. Kami bersama-sama melangkah melewati batas tak terlihat, memasuki dunia baru di mana pekerjaan dan perasaan pribadi mulai terjalin erat. Langit tampak tenang, tetapi kami berdua samar-samar merasakan bahwa kami akan menghadapi tantangan besar dari dunia bisnis yang siap menerjang. Suasana tenang di korporasi tidak bertahan lama. Seperti dugaanku, badai besar dari dunia bisnis telah datang, mengancam secara langsung kelangsungan bisnis inti kami. Senin pagi, suasana di ruang rapat Dewan Direksi di lantai 28 sangat tegang seolah bisa membeku. Di layar proyektor raksasa, grafik pendapatan menurun secara mengkhawatirkan dengan garis diagonal merah yang menyilaukan. Grup Perkasa, pesaing utama kami di industri perangkat teknologi pintar, baru saja melancarkan serangan yang sangat sengit. Mereka mengadakan konferensi pers besar-besaran, meluncurkan lini produk baru dengan fitur dan desain yang mirip dengan produk strategis yang kami distribusikan. Poin pentingnya adalah, harga jual mereka 25% lebih rendah dari produk kami. Strategi persaingan harga ini segera menciptakan dampak besar di pasar retail. Hanya dalam 14 hari, laporan dari para distributor menunjukkan pangsa pasar kami telah turun 5%. Itu adalah angka yang besar. Setara dengan ratusan miliar rupiah pendapatan yang terpengaruh dalam sistem pelaporan. Duduk di kursi pimpinan, CEO Adaya melipat kedua tangannya di dada, matanya yang tajam tertuju pada laporan kerugian. Di sekeliling meja rapat, para direktur senior semua diam, suasananya sangat berat. Direktur penjualan, yang bertanggung jawab langsung atas penurunan ini, terus-menerus mengusap keringat di dahinya. Dia tampak sangat cemas saat mengajukan proposal penyelesaian krisis di hadapan Dewan Pimpinan. Dia dengan lantang berargumen bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan situasi saat ini adalah dengan segera meluncurkan program promosi diskon besar-besaran untuk bersaing secara langsung. Dia mengusulkan agar Dewan Direksi menyetujui diskon 30% untuk memukul balik pesaing. Merebut kembali pangsa pasar yang hilang sebelum pelanggan benar-benar berpaling. Begitu direktur itu selesai berbicara, direktur pemasaran langsung berdiri, menentang dengan keras. Dia menegaskan bahwa penurunan harga mendadak seperti itu adalah tindakan yang merusak citra merek. Korporasi telah menghabiskan 10 tahun untuk memposisikan produk di segmen premium,
Membangun kepercayaan yang kokoh dengan pelanggan melalui kualitas unggul dan layanan sempurna. Jika sekarang kita terjun ke dalam perang harga murah, pelanggan akan segera menyamakan produk kita dengan barang-barang berkualitas rendah di pasar. Semua usaha membangun citra merek akan terancam dalam semalam. Selain itu, pelanggan yang baru saja membeli produk dengan harga penuh sebelumnya akan merasa tidak puas. Mereka akan kembali memprotes merek dengan informasi negatif yang sangat berbahaya. Perdebatan antara kedua direktur itu meledak dengan sangat sengit. Satu pihak menuntut penjualan jangka pendek, pihak lain bertekad melindungi nilai merek dalam jangka panjang. Argumen-argumen yang saling bertentangan membuat suasana ruang rapat menjadi pengap. CO Adaya tetap diam. Dia mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja dengan irama teratur. Suaranya terdengar kering, seperti hitungan mundur waktu yang penuh ketegangan. Aku duduk diam di posisi direktur keuangan. Mataku dengan cepat menelusuri tabel perhitungan biaya produksi dan margin keuntungan yang ditampilkan di layar laptop. Aku tahu persis satu kebenaran. Dengan struktur biaya operasional saat ini, jika diskon 30%, korporasi akan menderita kerugian besar untuk setiap produk yang keluar dari gudang. Perlombaan ini hanya akan memberikan keuntungan sesaat bagi konsumen, tetapi akan menguras habis seluruh cadangan kas perusahaan hanya dalam 3 bulan ke depan. Pesaing adalah korporasi dengan dukungan modal yang kuat. Mereka bersedia merugi untuk menguasai seluruh pasar. Kita sama sekali tidak bisa menggunakan kelemahan kita untuk melawan kekuatan mereka. Tatapan Adaya, setelah berkeliling ke wajah-wajah yang tegang karena perdebatan, akhirnya berhenti padaku. Keheninganku tampaknya menciptakan kontras yang jelas dengan keributan di sekeliling meja rapat. Dia sedikit mengangkat dagu, sebuah sinyal yang memintaku untuk memberikan sudut pandang analisis dari orang yang memegang keuangan seluruh korporasi. Semua mata di ruang rapat segera tertuju padaku, menunggu sebuah pendapat yang bisa menentukan nasib kampanye bisnis kuartal ini. Aku perlahan menutup laptop, dengan tegas berdiri tegak. Sikapku yang tenang dan percaya diri tampaknya sedikit mendinginkan suasana panas di ruang rapat. Aku menatap rekan-rekanku, berbicara dengan suara yang jelas, gamblang, dan sepenuhnya objektif. Aku memulai dengan mengkonfirmasi bahwa pandangan untuk melindungi merek adalah benar secara strategis jangka panjang. Terlibat dalam perang harga dengan pesaing yang memiliki sumber daya melimpah adalah keputusan yang tidak bijaksana dan sangat merugikan. Namun, situasi saat ini juga tidak memungkinkan kita untuk diam saja melihat pangsa pasar terkikis setiap hari. Kita harus melakukan serangan balik, tetapi dengan cara yang sama sekali berbeda. Cara itu bukan dengan menurunkan harga jual secara pasif, melainkan strategi untuk meningkatkan nilai pengalaman bagi pengguna. Aku melangkah dengan percaya diri ke mimbar presentasi, menyambungkan kabel, dan membuka sebuah presentasi yang telah aku siapkan dengan matang. Grafik muncul di layar besar dengan angka-angka yang jelas. Aku menunjuk ke grafik perilaku psikologis konsumen dan memaparkan strategi baru. Aku mengusulkan agar kita mempertahankan harga jual retail saat ini, sama sekali tidak ada diskon. Sebagai gantinya, kita akan memperpanjang masa dukungan garansi resmi produk dari 2 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu, korporasi akan meluncurkan kampanye tukar tambah produk lama skala nasional, memungkinkan pelanggan untuk membawa produk bekas pakai milik kita atau merek lain untuk di-upgrade ke produk baru dengan subsidi harga yang menarik. Seluruh ruangan terkejut dengan ide yang sama sekali berbeda ini. Direktur penjualan mengerutkan kening dan menyuarakan kekhawatiran. Dia berpendapat bahwa biaya untuk mempertahankan sistem garansi nasional selama 5 tahun adalah angka yang sangat besar. Ditambah dengan subsidi untuk perangkat lama, itu akan sangat mempengaruhi laba tahun fiskal saat ini. Aku tersenyum percaya diri, beralih ke halaman dokumen berikutnya. Aku meminta semua orang untuk fokus melihat analisis biaya risiko yang telah aku buat. Aku menjelaskan bahwa dengan tingkat produk cacat teknis dari pabrik yang sangat rendah, biaya yang timbul sebenarnya sangat stabil. Sebaliknya, komitmen 5 tahun adalah pesan yang sangat kuat bagi pengguna. Ini menegaskan kepercayaan diri kita pada daya tahan produk, sekaligus secara langsung menunjukkan perbedaan kualitas dibandingkan dengan produk murah pesaing. Pelanggan di segmen ini selalu bersedia membayar lebih untuk mendapatkan ketenangan pikiran jangka panjang. Mengenai kampanye upgrade produk,
Aku mempresentasikan rencana kerjasama dengan unit pengolahan teknologi dan daur ulang komponen elektronik besar. Perangkat lama yang dikumpulkan akan diproses dengan cermat, disortir secara profesional, dan dijual ke pasar sekunder atau diambil komponen berharganya. Pendapatan dari sini lebih dari cukup untuk menutupi subsidi awal bagi pelanggan. Lebih dari itu, kampanye ini akan menciptakan siklus belanja yang mengikat, menjaga pelanggan tetap setia pada ekosistem korporasi secara kokoh. Begitu aku menyelesaikan penjelasanku dengan grafik arus kas yang efektif, seluruh ruang rapat menjadi hening. Semua orang sedang menghitung ulang angka-angka yang baru saja aku sampaikan. Aku menatap CEO Adaya, matanya kini berbinar, memancarkan penghargaan dan kepercayaan padaku. Tidak ada lagi kelelahan atau tekanan yang membebani. Sikap kepemimpinannya telah sepenuhnya kembali. Dia menumpukan kedua tangannya di atas meja, dengan tegas berdiri. Dengan suara yang berwibawa, dia secara resmi menolak proposal penurunan harga. Korporasi akan sepenuhnya menerapkan strategi peningkatan nilai yang diusulkan oleh Direktur Keuangan. Dia meminta semua departemen, dari penjualan, pemasaran, hingga layanan pelanggan, untuk mengesampingkan semua perbedaan pendapat, memfokuskan seluruh sumber daya perusahaan untuk meluncurkan kampanye ini dalam 48 jam ke depan. Langkah cemerlang itu secara resmi telah dibuka, membuka peluang transformasi spektakuler bagi seluruh korporasi. Strategi peningkatan nilai diluncurkan ke pasar tepat pada saat permintaan belanja perangkat teknologi menjelang akhir tahun mulai meningkat. Efek dari pengumuman dukungan garansi 5 tahun dan program subsidi upgrade perangkat menciptakan respons yang sangat besar di seluruh media. Pelanggan terus-menerus menghubungi dan datang ke distributor kami. Mereka dengan cepat menyadari perhitungan ekonomi yang jelas. Membeli produk murah tanpa komitmen kualitas jangka panjang mengandung banyak risiko. Perangkat lama yang tidak terpakai kini memiliki nilai untuk ditukar dengan produk baru yang lebih berkelas. Hanya setelah 10 hari kampanye berjalan, pangsa pasar tidak hanya pulih tetapi juga mencapai pertumbuhan yang melampaui ekspektasi, jauh meninggalkan pesaing yang kebingungan dalam perang diskon yang tidak memberikan hasil yang berkelanjutan. Korporasi berhasil melewati tantangan dengan gemilang, menegaskan kembali posisinya di pasar. Menghadapi kesuksesan besar ini, CEO Adaya memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam manajemen sumber daya manusia. Dia secara pribadi menandatangani keputusan promosi istimewa untukku. Dari posisi Direktur Keuangan, aku secara resmi mengambil peran tambahan sebagai Wakil Presiden Eksekutif Proyek Strategis Korporasi. Yang terpenting adalah, pemimpin tim proyek strategis ini adalah Adaya sendiri. Keputusan ini berarti aku diizinkan untuk bekerja secara langsung dan melaporkan semua perkembangan harian kepada CEO tertinggi. Perubahan jabatan ini membawa perubahan ruang dan waktu kerja pribadiku. Meja kerjaku dipindahkan ke area eksekutif pusat di lantai 28, hanya dipisahkan oleh sebuah dinding kaca transparan dari ruang kerja Adaya. Frekuensi pertemuan dan diskusi kerja kami meningkat pesat. Tidak ada lagi prosedur administrasi yang kaku. Aku bisa masuk ke ruangannya kapan saja untuk membahas gejolak pasar. Kami bersama-sama melakukan perjalanan dinas ke cabang-cabang di luar negeri, bersama-sama melakukan survei lapangan untuk merumuskan optimalisasi proses. Malam-malam kerja lembur, cahaya dari kedua ruangan kami selalu menyala terang berdampingan hingga larut malam. Bekerja dengan intensitas tinggi bersama, aku baru benar-benar menyadari keselarasan besar di antara kami. Ada diskusi di mana Adaya baru saja mengusulkan pendekatan pasar. Aku sudah memiliki laporan analisis keuangan yang sesuai di tangan. Sebaliknya, ketika aku membuat draft rencana investasi, dia hanya perlu melihat poin-poin penting untuk langsung menyetujuinya. Di antara kami perlahan terbentuk ikatan yang kuat, sebuah kesepahaman dalam berpikir hingga tidak perlu banyak bicara, kami sudah bisa memahami sepenuhnya niat masing-masing. Gosip dari beberapa karyawan di perusahaan tentang promosiku yang cepat mulai muncul. Mereka berspekulasi tentang favoritisme atau aturan tak tertulis di kantor. Tapi baik aku maupun Adaya memilih untuk tetap profesional, sepenuhnya fokus pada pekerjaan dan mengabaikan gunjingan tak berdasar. Kami terlalu sibuk dengan tujuan besar di depan untuk memikirkan omong kosong yang tidak perlu. Terlebih lagi, di dalam hati kami tahu betul perasaan yang perlahan terbentuk ini jauh melampaui perhitungan keuntungan biasa.
Saling bahu-membahu di saat-saat tersulit telah menjadi katalisator kuat yang mendekatkan dua jiwa yang selalu bersembunyi di balik cangkang keras. Setiap hari kerja bagiku bukan lagi tekanan, melainkan antisipasi untuk bisa berdampingan dengan wanita luar biasa itu melewati setiap tantangan. Pusaran pekerjaan raksasa menyeret kami dengan kecepatan yang sangat tinggi. Proyek tender penyediaan sistem peralatan untuk jaringan hotel mewah terbesar di wilayah selatan sedang memasuki tahap penentuan. Ini adalah kontrak strategis senilai triliunan rupiah yang menuntut kesempurnaan dalam setiap detail penawaran dan profil kemampuan. Malam itu, jam digital di mejaku sudah menunjukkan angka 02.00 pagi. Gedung itu sepi, hanya suara printer yang terus-menerus mengeluarkan tumpukan dokumen terakhir. Aku membawa setumpuk berkas yang sudah dijilid rapi. Berjalan ke ruang CEO. Adaya masih duduk di sana. Matanya terfokus membaca setiap klausul di layar komputer. Melihatku masuk, dia sedikit meregangkan tubuh, melepaskan kacamatanya dan meletakkannya di meja. Aku meletakkan tumpukan berkas di hadapannya, lalu berinisiatif berjalan ke area pantry kecil di sudut ruangan. Dengan cekatan aku menyeduh 2 cangkir teh herbal hangat, membawanya dan meletakkan satu di hadapan Adaya. Adaya mengangguk pelan, tersenyum berterima kasih. Kedua tangannya memegang cangkir teh, menyesapnya sedikit. Uap hangatnya sedikit meredakan kelelahan di wajah cantiknya. Alih-alih terus bekerja, Adaya perlahan berdiri, membawa cangkir tehnya ke jendela kaca besar, memandang pemandangan kota Jakarta. Pada jam ini, arus kendaraan yang sibuk di siang hari telah hilang. Hanya menyisakan lampu-lampu kuning yang remang-remang di jalanan yang sepi. Aku diam-diam mendekat, berdiri di sampingnya, menjaga jarak yang cukup untuk menunjukkan rasa hormat, tetapi juga cukup dekat untuk merasakan kehadirannya. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum Adaya tiba-tiba angkat bicara, memecah suasana. Suaranya terdengar sedih, berbeda dari sikap berwibawanya yang biasa. Dia mulai menceritakan masa lalunya yang sedikit orang tahu. Ibunya meninggal karena sakit parah ketika dia baru berusia 16 tahun. Usia remaja di mana seorang gadis sangat membutuhkan perlindungan seorang ibu. Tapi alih-alih dipeluk dalam kehangatan keluarga, Adaya terpaksa harus dewasa dalam semalam. Ayahnya, ketua wirawan, adalah seorang pria gila kerja yang sangat keras. Dia memilih untuk mengubah kesedihan menjadi motivasi, bekerja gila-gilaan untuk memperluas kerajaan bisnisnya. Sejak saat itu, hubungan keluarga menjadi dingin. Makan malam dengan anggota keluarga lengkap bisa dihitung dengan jari. Dia melatihnya dengan disiplin baja, memaksanya belajar manajemen bisnis, mempersiapkannya dengan semua keterampilan untuk mengambil alih korporasi raksasa ini. Dia menatap langit malam, bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum yang sedikit pahit. Adaya curhat bahwa selama bertahun-tahun, dia selalu hidup dan bekerja seperti seseorang yang telah diprogram. Dia bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya kepada ayahnya, untuk melindungi hasil kerja keras ayahnya. Dia menutup semua emosi lemahnya, membangun dinding dingin untuk mencegah siapapun melihat kesepian di dalam dirinya. Tapi kemudian, malam ketika dia pingsan di ruang kerja, saat dia menyadari betapa rapuhnya keselamatannya, segalanya dalam dirinya seolah berubah. Adaya berbalik menatap lurus ke mataku. Tatapannya kini mengandung ketulusan dan kerapuhan yang membuat lawan bicaranya tersentuh. Dia menegaskan bahwa saat sadar dan melihat kekhawatiranku yang luar biasa, dia tiba-tiba menyadari betapa kosong hidupnya jika tanpa momen-momen tulus seperti itu. Jika malam itu dia tidak beruntung dan tidak pernah sadar lagi, korporasi akan dengan cepat menemukan orang baru yang berbakat untuk menggantikannya. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia akan membawa kesepiannya sampai akhir, tidak pernah hidup sepenuhnya untuk dirinya sendiri, tidak pernah tahu bagaimana rasanya benar-benar dipahami. Curahan hati yang tulus itu membuat jantungku bergetar hebat. Aku tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise, hanya diam-diam berdiri kokoh di sana, mendengarkan sepenuhnya setiap kata tentang sudut-sudut tersembunyi di jiwanya. Di bawah cahaya kota yang remang-remang, jarak antara seorang CEO dan bawahannya seolah lenyap, hanya menyisakan 2 jiwa yang menemukan sandaran satu sama lain. Menjelang akhir tahun, Asosiasi Pengusaha Kota mengadakan gala dinner penghargaan tahunan di sebuah pusat konvensi mewah. Sebagai salah satu perusahaan berpengaruh,
Korporasi kami menerima undangan sebagai tamu kehormatan. Adaya hadir sebagai pimpinan tertinggi. Aku menemaninya dalam peran sebagai manajer senior. Alih-alih mengenakan setelan hitam kaku, malam ini dia memilih gaun malam sutra berwarna hijau giok yang sangat elegan. Rambut panjangnya disanggul tinggi dengan anggun, dihiasi beberapa detail berkilauan di bawah cahaya gemerlap ballroom. Kehadirannya segera menarik perhatian ratusan tamu. Acara berakhir pada pukul 23.00 malam dengan alunan musik simfoni yang merdu. Saat kami melangkah keluar ke lobi, hujan tiba-tiba turun deras, menciptakan tirai air putih. Jalanan yang gemerlap cahaya lampu, kendaraan berbaris bergerak sangat lambat, ponselku berdering. Sopir pribadi Adaya menelepon, melaporkan bahwa mobil jemputan terjebak macet di ruas jalan yang sedang dibangun, sama sekali tidak bisa bergerak untuk menjemput dalam 1 jam ke depan. Melihat ekspresi sedikit lelah di wajahnya setelah berjam-jam berinteraksi dengan mitra, aku memutuskan untuk menawarkan solusi. Aku menoleh ke Adaya dengan nada tegas. Aku menyarankannya agar aku saja yang mengantarnya pulang dengan mobil pribadiku. Mobilku saat ini terparkir di basement gedung ini. Kita bisa segera pergi untuk menghindari keramaian. Adaya mengangguk setuju. Dia mengenakan mantelnya, berjalan bersamaku ke lift menuju basement parkir. Mobil hitamku perlahan keluar dari basement, bergabung dengan arus lalu lintas yang merayap di jalan. Suasana di dalam mobil hangat dan terisolasi dari suara hujan di luar. Keheningan diisi dengan melodi musik klasik barat dari sistem audio. Adaya bersandar di kursi, memejamkan mata untuk bersantai. Sedikit anggur dari pesta tampaknya membuat pipinya merona alami. Jarak antara pemimpin berwibawa dan bawahan sementara waktu lenyap saat pintu mobil tertutup. Adaya berinisiatif memulai pembicaraan, memecah keheningan. Dia bertanya tentang musik yang sedang diputar, tampak terkejut mengetahui seleraku begitu dalam. Dari topik musik, percakapan kami secara alami beralih ke hobi pribadi yang tersembunyi di balik pekerjaan. Aku tersenyum menceritakan tentang hasratku pada fotografi jalanan. Setiap akhir pekan yang langka, ketika tidak sibuk dengan laporan keuangan, aku sering membawa kamera lamaku berkeliling gang-gang kecil di Jakarta. Aku suka mengabadikan momen-momen paling otentik dari kehidupan sehari-hari. Senyum seorang nenek penjual di pinggir jalan, setetes embun di daun teratai, atau siluet tergesa-gesa seorang pekerja di tengah hujan sore. Foto-foto hitam putih itu membantuku menyeimbangkan jiwa setelah jam-jam tegang di dunia bisnis. Mendengar ceritaku, mata Adaya berbinar penuh simpati. Dia berbalik menatapku dengan tatapan tulus. Sebagai gantinya, dia juga mulai berbagi tentang dunianya sendiri. Wanita angkuh yang selalu bekerja di dalam ruangan itu ternyata memiliki hasrat kuat untuk mendaki gunung. Dia bercerita tentang saat-saat membawa ransel menaklukkan puncak-puncak gunung tinggi yang jauh di masa mudanya. Dia menggambarkan perasaan bebas saat berdiri di puncak gunung berkabut menyambut sinar matahari pertama. Saat itu, semua tekanan tentang pendapatan menjadi kecil di hadapan keagungan alam. Berbagi secara terbuka ini, seperti kunci yang membuka lebar pintu yang telah tertutup bertahun-tahun di jiwa kami berdua. Kami menyadari, kami tidak hanya cocok dalam bisnis tetapi juga berbagi pandangan mendalam tentang nilai-nilai kehidupan. Tawa kami bergema, menghapus semua batasan kantor. Perjalanan mobil yang seharusnya lebih dari 1 jam karena macet tiba-tiba terasa singkat. Di tengah hujan kota, dalam ruang sempit mobil, 2 jiwa benar-benar menemukan keselarasan yang luar biasa. Mobil perlahan berbelok ke sebuah kompleks perumahan mewah, tersembunyi di kawasan Pondok Indah. Pohon-pohon di kedua sisi jalan menaungi membentuk kanopi hijau. Hujan kini telah reda, hanya menyisakan tetesan air di dedaunan yang sesekali jatuh di atap mobil. Aku memarkir mobil dengan rapi di depan gerbang apartemen mewah tempat Adaya tinggal. Mesin mobil dimatikan, mengembalikan keheningan total. Cahaya dari pos keamanan memantul melalui kaca jendela, menerangi setiap detail wajah wanita di sampingku. Aku menoleh, hendak menasihatinya untuk beristirahat lebih awal setelah malam yang melelahkan. Tapi kata-kata belum sempat keluar dari mulutku, aku sudah berhenti. Adaya tidak berniat membuka pintu mobil untuk turun. Dia masih duduk diam di sana, kedua tangannya bertaut rapi di pangkuannya, matanya menatap lurus ke depan, suasana tiba-tiba menjadi hening.
1 menit berlalu dalam keheningan, detak jantungku seolah terdengar jelas di dada. Tiba-tiba, Adaya menoleh menatap lurus ke mataku. Tatapannya tajam tetapi menyembunyikan getaran yang sulit dikenali. Dengan suara serius, dia kembali menanyakan cerita sebulan yang lalu. Dia bilang dia telah banyak berpikir tentang penjelasanku di kedai teh hari itu. Intuisi seorang wanita pebisnis sangat tajam. Dia yakin aku menyembunyikan suatu kebenaran penting tentang malam dia pingsan di ruang kerja. Dia memintaku untuk mengatakan yang sebenarnya di sini, saat ini juga. Tidak boleh menghindar atau menggunakan alasan profesional untuk berdalih lagi. Di hadapan ketegasan orang di depanku, benteng pertahanan terakhirku runtuh total. Aku mengambil napas dalam-dalam, menatap matanya dengan sejujur mungkin. Aku mengerti bahwa dengan tingkat kedekatan yang baru saja kami capai, setiap kata yang tidak benar saat ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan di antara kami. Aku memutuskan untuk menghadapi kebenaran, meskipun itu bisa mengubah dinamika hubungan ini. Aku berbicara dengan jelas tanpa sedikit pun keraguan. Aku mengkonfirmasi padanya bahwa malam itu, sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran, dia memang mengatakan sesuatu yang membuatku sangat terkejut. Adaya menahan napas, matanya tegang menunggu. Aku perlahan mengulangi setiap kata sejelas mungkin, meniru intonasinya saat itu. Sudah melihatnya, sudah menyentuhnya, haruskah kamu menikahiku? Kalimat itu jatuh di ruang sunyi mobil. Aku melihat bahu ramping Adaya sedikit terlonjak. Matanya membelalak, menunjukkan keterkejutan. Dia mengangkat tangan menutupi mulutnya, kedua pipinya langsung merona. Sikap dingin seorang pemimpin wanita yang berkuasa telah hilang, digantikan oleh kebingungan seorang wanita yang pikiran terdalamnya terungkap. Aku buru-buru menjelaskan lebih lanjut. Aku mengatakan kepadanya bahwa tindakanku hari itu murni untuk tujuan bantuan medis darurat untuk memastikan jalan napasnya. Aku sama sekali tidak memiliki niat yang tidak sopan terhadapnya. Aku memilih untuk merahasiakan kalimat itu karena aku tidak ingin dia merasa canggung saat berhadapan denganku setiap hari. Mendengar penjelasanku, kebingungan di wajah Adaya perlahan memudar, digantikan oleh senyum yang sangat cerah dan lega. Dia tertawa kecil. Suaranya yang jernih bergema, mengusir suasana pengap di dalam mobil. Dia menggelengkan kepala pelan, menatapku dengan tatapan lembut. Dia berbicara dengan suara lembut namun tegas. Dia mengakui bahwa manusia, saat paling lemah, seringkali akan melepaskan semua topengnya untuk mengucapkan kata-kata jujur dari lubuk hati. Kata-kata malam itu adalah kebenaran yang tidak sengaja dia sembunyikan. Namun dia menekankan, aku tidak perlu merasa tertekan, atau menanggung tanggung jawab apapun karena kalimat itu. Perasaan adalah sesuatu yang membutuhkan usaha tulus dari kedua belah pihak, bukan ikatan paksa. Pengakuannya yang jujur membuatku sangat mengaguminya. Wanita ini tidak pernah menghindar, baik dalam pekerjaan maupun perasaan. Aku menatap dalam matanya, tersenyum dan mengangguk. Saat itu, tanpa perlu janji lagi, kami berdua mengerti posisi istimewa masing-masing. Kebenaran telah terungkap, menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun hubungan yang lebih kuat di masa depan. 2 hari setelah pesta gala, suasana di kantor eksekutif di lantai 28 tiba-tiba menjadi tegang. Pagi-pagi sekali, sekretaris melaporkan berita darurat bahwa ketua wirawan baru saja mendarat dan langsung menuju perusahaan. Dia langsung masuk ke ruang kerja CEO. Meminta agar tidak ada yang mengganggunya. Karyawan yang lewat di koridor bisa merasakan suasana serius yang terpancar dari balik pintu kayu yang tertutup rapat. Di dalam ruangan mewah itu, udaranya pengap. Ketua wirawan duduk di sofa, kedua tangannya bertumpu pada tongkat kayu berukir halus. Matanya yang penuh pengalaman di dunia bisnis menatap tajam ke arah Adaya, yang berdiri tegak menghadapnya dengan sikap angkuh. Dengan suara yang penuh otoritas, Ketua wirawan membuat keputusan yang bersifat perintah. Dia mengumumkan bahwa keluarga telah mengatur pertemuan untuk Adaya pada Sabtu malam minggu ini. Calonnya adalah pewaris sebuah korporasi keuangan dan real estate yang kuat. Ketua wirawan menganalisis dengan alasan pragmatis. Dia menegaskan bahwa aliansi bisnis ini adalah langkah strategis yang sempurna. Ini tidak hanya akan memperkuat posisi korporasi tetapi juga membuka banyak peluang untuk menggalang dana untuk proyek-proyek besar.
Dia menuntut putrinya untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajibannya kepada keluarga. Mendengar pengaturan masa depan itu, mata Adaya langsung berkobar amarah. Dia dengan tegas dan lantang menolak. Setiap kata yang keluar begitu tajam. Dia dengan keras menolak perjodohan yang bersifat pertukaran keuntungan ini. Dia menegaskan bahwa dirinya bukanlah barang berharga yang bisa ditawar-tawar oleh ayahnya di meja negosiasi bisnis. Ketua Wirawan memukulkan tongkatnya ke karpet dengan keras, mengeluarkan suara tumpul. Dia memarahi Adaya karena tidak berpikir jauh ke depan untuk masa depan sebuah korporasi dengan puluhan ribu orang. Dia mengingatkannya tentang posisinya, bahwa tanpa dukungan, kekuatan yang kokoh, dan aliansi di dunia keuangan, dia akan segera menghadapi kesulitan melawan para pesaing kejam di dunia bisnis. Tanpa menunjukkan kelemahan di hadapan kemarahan pria paling berkuasa di korporasi, Adaya melangkah maju, berhadapan langsung dengan tatapan ayahnya. Dia menunjuk ke arah laporan bisnis kuartal terakhir. Dia menggunakan angka-angka nyata untuk membantah argumen ayahnya. Dia memberikan bukti tentang strategi peningkatan nilai yang baru saja dia dan Direktur Keuangan Baskara bangun dan laksanakan dengan sukses gemilang. Kampanye itu telah membantu korporasi melewati serangan pesaing dan menghasilkan laba jauh di atas ekspektasi. Semua pencapaian itu dibangun dengan kecerdasan dan kemampuan manajerial yang nyata dari dia dan rekan-rekannya, sama sekali tidak bergantung pada kekuatan eksternal manapun. Dia mengangkat kepala tinggi-tinggi, matanya yang angkuh berkilauan dengan harga diri seseorang yang sepenuhnya percaya pada kemampuannya sendiri. Dia memiliki cukup bakat dan keberanian untuk membawa korporasi berkembang pesat tanpa harus menggunakan pernikahannya sebagai alat pelindung. Kemandirian dan kegigihannya membuat Ketua Wirawan terkejut sejenak. Dia menatap putri rampingnya yang memiliki kemauan baja yang tidak bisa dipatahkan. Di dalam hatinya ada kemarahan tetapi juga pengakuan diam-diam. Konfrontasi sengit antara ayah dan anak itu untuk sementara berakhir ketika dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Tetapi Adaya tahu betul, ini hanyalah awal dari serangkaian badai yang akan datang. Menguji keberaniannya dan juga perasaan yang baru saja bersemi. Hubungan dekat yang melampaui batas rekan kerja biasa antara aku dan CEO Adaya dengan cepat menjadi sasaran intaian pesaing di dunia bisnis. Grup Perkasa, setelah kegagalan dalam perang merebut pangsa pasar akhir tahun lalu, masih terus mencari cara untuk menyulitkan kami. Mereka menggunakan uang untuk menyuap, menempatkan mata-mata di mana-mana untuk memantau dan mengumpulkan setiap gerak-gerik kecil pimpinan. Perjalanan dinas, malam-malam kerja lembur di kantor antara aku dan Adaya semuanya dicatat, diubah menjadi sebuah rencana untuk menjatuhkan reputasi yang siap diluncurkan. Puncak dari konspirasi ini berasal dari perjalanan dinas survei pasar di kota Pantai Bali awal bulan lalu. Saat itu aku dan Adaya bersama-sama mengikuti sebuah negosiasi yang sangat penting untuk mengembangkan pusat penelitian teknologi tinggi baru. Setelah kontrak berhasil ditandatangani, kami berdua menghabiskan satu sore singkat berjalan-jalan di sepanjang pantai untuk bersantai. Angin laut meniup rambutnya, membawa aroma asin samudra, menenangkan kelelahan setelah serangkaian hari kerja yang melelahkan. Adaya dengan santai melepas sepatu hak tingginya, menentengnya, melangkah tanpa alas kaki di atas pasir. Tiba-tiba sebuah ombak tak terduga menghantam pantai. Adaya buru-buru mundur, tanpa sengaja kehilangan keseimbangan. Secara refleks, aku melesat maju, menggunakan kedua tangan kokohku untuk menopang pinggangnya, melindunginya agar tidak jatuh. Tindakan tak sengaja yang bertujuan untuk keselamatan itu tertangkap oleh lensa kamera pengintai yang disewa. Dari sudut pandang yang penuh niat jahat, gambar kami berdua tampak seperti pasangan yang sedang bermesraan dengan latar belakang laut biru. Tepat pukul 12 malam pada hari Kamis, ketika aku sedang duduk di rumah memeriksa kembali sistem berkas, sebuah email anonim tiba-tiba muncul di kotak masuk. Judul emailnya bersifat provokatif. Aku mengkliknya untuk melihat. Yang kulihat adalah serangkaian foto yang diambil secara diam-diam di pantai Bali hari itu dengan resolusi tinggi. Bersamaan dengan foto-foto itu, ada sebuah naskah perjanjian yang bersifat suap dari pihak pesaing. Mereka tidak ragu-ragu menawarkan pendapatan ratusan juta rupiah per bulan, ditambah komitmen pembagian saham jika aku mau bekerja sama dengan mereka.
Mereka memintaku untuk segera mengajukan surat pengunduran diri dari korporasi saat ini dan membawa semua data strategis untuk bergabung dengan mereka. Pengirim email menggunakan kata-kata yang mengancam, menegaskan bahwa jika aku menolak, seluruh foto yang bisa menimbulkan kesalahpahaman itu akan dikirim ke semua anggota dewan direksi dan disebarluaskan di media. Mereka ingin menggunakanku sebagai alat untuk merusak citra Adaya. Setelah membaca baris-baris itu, ekspresiku tetap tenang. Cahaya dari layar komputer menyinari wajahku, memperlihatkan senyum meremehkan. Pesaing telah meremehkan karakter seseorang yang dididik secara profesional melalui lingkungan yang disiplin dan sama sekali tidak mengerti kesetiaan yang aku miliki untuk wanita yang kucintai. Bagiku, angka ratusan juta atau saham itu hanyalah hal-hal yang tidak berharga jika harus ditukar dengan pengkhianatan. Perasaanku untuk Adaya adalah sesuatu yang sangat sakral. Tidak ada kekuatan uang yang bisa membelinya. Aku tidak ragu sedetik pun atau takut pada ancaman murahan itu. Tanganku menggerakkan mouse dengan tegas ke ikon tempat sampah, menekan tombol untuk menghapus secara permanen seluruh isi email beserta gambar-gambar yang menyertainya. Aku memutuskan untuk merahasiakan hal ini, tidak memberitahukannya kepada Adaya agar dia tidak perlu khawatir lagi. Namun, aku berjanji pada diri sendiri untuk meningkatkan kewaspadaan ke tingkat maksimal, mempersiapkan mental untuk menghadapi serangan-serangan yang akan datang demi melindungi wanita yang kucintai dari intrik-intrik yang ditujukan padanya dari dalam kegelapan. Keteguhanku dalam menghadapi tawaran suap uang membuat lawan beralih ke metode yang lebih drastis. Gagal merekrut bakat, lawan segera meluncurkan informasi negatif di pasar untuk menjatuhkan citra pribadi pimpinan kami. Senin pagi minggu berikutnya, langit kota diselimuti lapisan awan kelabu yang suram. Badai opini publik dengan dampak besar tiba-tiba menerpa korporasi tanpa ada tanda-tanda peringatan sebelumnya. Saat aku melangkah masuk ke lobi utama gedung kantor, suasana akrab sehari-hari telah menjadi sangat aneh. Puluhan pasang mata karyawan dari berbagai departemen serentak tertuju padaku. Mereka berkumpul berbisik-bisik dengan sikap misterius, tetapi begitu melihatku mendekat, mereka buru-buru menghindar dan bubar. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres baru saja terjadi. Aku mempercepat langkah masuk ke lift, mengeluarkan ponsel untuk memeriksa. Begitu membuka layar, serangkaian pesan darurat dari Departemen Komunikasi terus-menerus masuk. Sebuah situs berita gosip telah mempublikasikan sebuah artikel dengan judul yang sangat sensasional. CEO wanita dan Direktur Keuangan, kisah di balik favoritisme tak wajar di kantor. Promosi istimewaku menjadi wakil ketua tim proyek juga diungkit-ungkit. Aku segera membuka artikel itu untuk membaca detailnya. Setiap kata yang muncul di layar bersifat fitnah dan merendahkan martabat secara tidak berdasar. Artikel itu menggunakan foto-foto yang diambil diam-diam di pantai Bali sebagai bukti untuk merangkai cerita yang tidak benar. Mereka sengaja memutarbalikkan informasi, menggambarkan Adaya sebagai seseorang yang menyalahgunakan wewenang untuk memberikan perlakuan istimewa berlebihan kepada bawahannya untuk tujuan pribadi. Promosi istimewaku menjadi wakil ketua tim proyek khusus juga mereka ungkit dengan niat jahat. Mereka mengaitkan hasil yang pantas dari strategi bisnis sebagai hadiah pertukaran untuk hubungan pribadi di balik layar. Kekuatan informasi di media sosial sangat besar. Opini publik dengan cepat digiring oleh detail-detail sensasional. Ribuan komentar sinis ditujukan langsung pada kehormatan seorang wanita berbakat yang tanpa sengaja difitnah seperti Adaya. Reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah selama 4 tahun memimpin korporasi tiba-tiba tercoreng parah hanya dalam beberapa jam. Dampak dari artikel itu sangat besar. Para pemegang saham mulai menelepon bertubi-tubi untuk mempertanyakan transparansi masalah ini. Aku mendekatinya, merasa sangat sedih melihat kelelahan yang jelas di wajah wanita berwibawa itu. Aku memanggil namanya pelan, menyarankannya untuk segera meminta Departemen Hukum menyusun surat klarifikasi dan menuntut situs berita itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, Adaya berbalik, tersenyum sedikit sedih. Dia dengan tegas menggelengkan kepala, menolak usulanku. Dia menggunakan ketenangan terakhirnya untuk menganalisis situasi. Dia berpendapat bahwa sifat massa publik adalah selalu menunggu kita angkat bicara untuk terus menguliti masalah. Namun, saat ini,
Bekerja keras untuk membuktikan kemampuan tampaknya menjadi satu-satunya pilihan untuk menjaga kelangsungan bisnis yang harus diembannya. Hari-hari kerja berikutnya benar-benar merupakan tantangan besar bagi aku dan Adaya. Tekanan dari desas-desus lebih menakutkan daripada kesulitan keuangan manapun yang pernah kami alami. Kemanapun aku pergi di dalam perusahaan, aku bisa merasakan dengan jelas kecurigaan dari rekan-rekan kerja yang pernah bekerja bersamaku. Sapaan menjadi canggung. Rapat-rapat departemen diselimuti suasana yang berat. Tapi yang paling membuatku tidak tenang adalah kondisi yang semakin memburuk yang terlihat jelas di wajah wanita yang kucintai. Dewan direksi terus-menerus meminta CEO untuk mengadakan rapat guna memberikan penjelasan tentang insiden ini. Ketua Wirawan tentu saja tidak melewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan tekanan. Dia terus-menerus menelepon, memberikan peringatan keras, memaksa Adaya untuk menyetujui pertemuan dengan pewaris korporasi mitra untuk meminjam kekuatan demi meredam opini publik, memulihkan citra keluarga. Menghadapi berbagai kesulitan yang mengepung, Adaya tetap tegar menanggungnya sendirian. Dia memerintahkan departemen terkait untuk tetap tenang, sekaligus memintaku untuk sama sekali tidak angkat bicara membela dirinya atau melakukan tindakan balasan yang gegabah. Dia ingin menanggung semua tekanan sendirian untuk melindungi karier pria yang dipercayainya. Melihat wanita yang kucintai harus menanggung fitnah yang tidak pantas, hanya karena kehadiranku di sampingnya. Aku menyadari sebuah kebenaran. Selama aku masih terus bekerja di korporasi ini, desas-desus itu akan selamanya menjadi penghalang besar dalam kariernya. Keberadaanku sekarang bukan lagi dukungan yang efektif baginya, melainkan telah menjadi titik lemah yang terus digunakan lawan sebagai senjata untuk menyerang reputasinya. Suatu sore di akhir hari Jumat, ketika semua karyawan sudah pulang, kantor eksekutif menjadi sunyi. Aku diam-diam duduk di depan layar komputer. Jari-jariku perlahan mengetik baris demi baris di halaman dokumen putih. Kali ini dokumen yang kutulis bukan laporan laba, melainkan surat pengunduran diri yang sangat tegas. Aku merenungkan kembali perjalanan 4 tahun pengabdianku pada korporasi. Setiap angka pendapatan, setiap laporan yang membantu perusahaan melewati tantangan, semuanya penuh dengan keringat dan dedikasiku. Posisi berkuasa dan saham berharga, membereskan barang-barang pribadi kecil ke dalam sebuah kotak kardus. Mengelus tepi meja kerja yang akrab untuk terakhir kalinya, mataku tertuju pada pintu kayu tertutup ruang CEO. Aku tahu keputusan sepihak ini pasti akan membuat Adaya sangat marah dan terluka. Tapi sebagai seorang pria dewasa, aku lebih baik merobek hati dan karierku sendiri daripada dengan pengecut, melihat wanita yang kucintai diinjak-injak kehormatannya secara tidak adil. Aku bersiap mengangkat kotak kardus itu dan berjalan menuju lift, memulai sebuah kepergian total dalam kegelapan tanpa pamit. Menerima semua fitnah untuk diriku sendiri demi meninggalkan langit yang cerah dan harga diri yang utuh untuknya. Senin pagi, keheningan kantor tiba-tiba pecah oleh dering telepon internal yang nyaring. Aku baru saja meletakkan kotak kardus berisi barang-barang pribadi di meja kerja, berniat menyelesaikan laporan serah terima pekerjaan terakhir kepada asisten, ketika menerima telepon dari Departemen Administrasi. Suara sekretaris pribadi CEO terdengar tergesa-gesa dan penuh ketakutan. Dia memberitahukan bahwa CEO Adaya memintaku untuk segera menghadap ke ruang kerjanya. Sikap bos saat ini sangat menakutkan, seolah-olah akan meledak menjadi gunung berapi. Aku mengambil napas dalam-dalam, merapikan kerah kemejaku, melangkah dengan mantap menuju ruangan yang sudah kukenal. Aku tahu persis alasan pemanggilan darurat ini. Kepala Departemen SDM pasti telah menyerahkan surat pengunduran diriku ke meja kerja Adaya pagi ini. Aku sudah mengantisipasi kemarahannya, tapi aku yakin keputusanku untuk mundur adalah solusi satu-satunya dan terbaik bagi kami berdua di saat krisis yang mengerikan ini. Begitu membuka pintu, setumpuk kertas putih terbang lurus ke wajahku, jatuh berserakan di karpet beludru. Adaya berdiri tegak di belakang meja kerja kayu ek raksasanya. Kedua tangannya menekan kuat ke meja, wajahnya memerah karena marah, dadanya naik turun dengan napas terengah-engah, matanya yang biasanya tajam kini memerah, dipenuhi amarah yang meluap-luap. Di lantai, surat pengunduran diri bertanda tanganku telah disobek-sobek menjadi puluhan kepingan kecil tanpa ampun. Dia menunjuk lurus ke wajahku. Suaranya terdengar tajam dan sangat marah. "Kamu pengecut,
Kamu mau lari dan membiarkanku sendirian menghadapi kekacauan ini? Kamu pikir dengan mengorbankan dirimu, melepaskan kariermu, kamu itu pahlawan? Aku berdiri terpaku, diam-diam menerima ledakan amarah wanita berkuasa itu. Aku mencoba menjaga nada suaraku setenang mungkin, menjelaskan dengan jelas tujuan di balik surat pengunduran diriku. Aku menjelaskan bahwa kehadiranku saat ini hanya membawa fitnah dan merusak reputasi yang telah susah payah dia bangun. Aku memilih pergi untuk memutus sumber segala gosip jahat, untuk mengembalikan lingkungan kerja yang bersih baginya dan mencegah sabotase dari musuh-musuh tersembunyi. Aku menegaskan bahwa tindakan ini berasal dari keinginan untuk melindunginya, sama sekali bukan pelarian pengecut. Mendengar penjelasanku yang kaku dan penuh logika, api kemarahan di mata Adaya tiba-tiba padam, digantikan oleh rasa sakit yang mendalam. Kakinya seolah tak lagi kuat untuk berdiri, dia terduduk lemas di kursi kulit besarnya, kedua tangannya menutupi wajah. Untuk pertama kalinya sejak mengenal wanita baja ini, aku melihat air mata panas mengalir dari sela-sela jarinya, jatuh berderai di atas meja kaca yang dingin. Tangisannya yang tertahan pecah menjadi isak tangis yang membuat hatiku seperti diremas, sangat sakit. Dia menurunkan kedua tangannya, membiarkan air mata membasahi riasan sempurnanya. Matanya menatapku dengan penuh kepiluan seorang wanita yang selalu harus berjuang melawan dunia sendirian. Dia angkat bicara. Suaranya pecah bercampur isak. Di tengah dunia yang penuh intrik dan perhitungan keuntungan, kamu adalah satu-satunya orang yang melihatku sebagai manusia biasa dari daging dan darah. Kamu peduli apakah aku lelah, apakah aku kedinginan, bukan peduli pada label CEO berkuasa yang kukenakan. Tapi sekarang, kamu sendiri menggunakan alasan melindungi label CEO fana itu untuk meninggalkanku. Kamu lebih menghargai opini publik di luar sana daripada kehadiranmu di sisiku. Setiap kata yang diucapkannya meruntuhkan sepenuhnya dinding logika kokoh yang telah susah payah kubangun sejak Jumat malam. Aku tersadar akan kesalahan fatal yang telah kulakukan. Aku selalu menganggap diriku sebagai ahli perhitungan terbaik. Tetapi ternyata aku salah total dalam menyelesaikan soal perasaan ini. Keputusanku untuk pergi secara sepihak tidak hanya tidak membantunya menyelesaikan krisis media, tetapi juga secara langsung merampas satu-satunya sandaran spiritual yang sangat dibutuhkannya. Pengorbanan sombongku ternyata adalah tusukan pisau paling kejam yang langsung menghujam jantungnya yang sedang berdarah. Aku melangkah dengan tegas ke arah meja kerja, memutari kursi kulit itu dan menariknya berdiri. Aku memeluk bahunya yang bergetar dengan kedua tanganku, mendekapnya erat ke dadaku yang kokoh. Aroma parfum lembut bercampur rasa asin air mata memenuhi indera penciumanku. Aku mengusap lembut rambutnya yang kusut, berbicara dengan suara yang sangat tegas dan hangat. Aku mengucapkan permintaan maaf yang paling tulus. Aku berjanji tidak akan pernah lagi menyebut kata pengunduran diri. Aku akan tetap di sini, tepat di sampingnya, menghadapinya bersama-sama dengan semua badai di luar sana. Adaya membenamkan wajahnya di dadaku, menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil yang baru saja menemukan keluarganya setelah tersesat lama. Suasana tegang di ruang kerja sepenuhnya digantikan oleh pemahaman yang mendalam. Di tengah badai fitnah publik yang ganas, kami telah menemukan ikatan yang mutlak. Kemarahan dan air mata kelemahan yang langka ini telah memperbaiki retakan terburuk, mengubah kami berdua menjadi satu aliansi yang tidak bisa dihancurkan menjelang pertempuran hidup mati di Dewan Direksi yang akan segera terjadi. Tepat pukul 09.100 pagi keesokan harinya, ruang rapat raksasa di lantai tertinggi gedung itu dibuka lebar, menyambut tokoh-tokoh paling berkuasa di korporasi. Rapat Dewan Direksi luar biasa diadakan secara darurat di bawah tekanan berat dari ketua wirawan dan kelompok pemegang saham lama. Suasana di ruang rapat begitu pekat, penuh dengan aroma cerutu mahal bercampur ketegangan yang menyesakkan. Cahaya dari lampu gantung kristal menerangi meja oval kayu mahoni yang mengkilap, di mana 15 anggota Dewan Direksi duduk dengan wajah yang sangat serius. Aku menghadiri rapat sebagai Direktur Keuangan, khusus untuk melaporkan data, duduk diam di barisan kursi di belakang CEO. Di ujung meja seberang, ketua wirawan duduk tegak di kursi pimpinan, wajahnya sedingin patung marmer, tatapan berwibawanya menyapu ruangan, membawa tekanan luar biasa yang menyelimuti semua orang. Adaya duduk berhadapan dengan ayahnya,
Sikapnya tetap tenang dan angkuh dalam balutan setelan hitam berkuasa. Tapi aku bisa melihat tangannya yang tersembunyi di bawah meja mengepal erat untuk menahan ketegangan. Rapat dimulai dengan kata-kata pembuka yang tajam dari Ketua Wirawan. Dia tidak bertele-tele, langsung membanting tumpukan laporan berwarna berisi artikel-artikel berita online sensasional ke atas meja kaca, menimbulkan suara keras, dengan nada yang sangat otoriter. Dia menyebutkan secara langsung skandal yang sedang merusak kehormatan keluarga dan reputasi merek korporasi. Dia menekankan bahwa di dunia bisnis konglomerat, kehormatan adalah aset tak berwujud yang paling penting untuk menggalang dana. Seorang CEO yang terlibat dalam skandal asmara dengan bawahannya adalah pelanggaran serius terhadap etika bisnis yang berakibat pada penurunan drastis nilai saham di pasar modal. Mengikuti kata-kata Ketua Wirawan, anggota Dewan Direksi lainnya juga mulai ikut campur, menciptakan gelombang serangan yang sengit. Seorang pemegang saham tua dengan lantang menuntut pimpinan untuk segera mengambil tindakan tegas untuk meredam opini publik. Dia mengusulkan agar Direktur Keuangan Baskara segera dipindahkan ke cabang terpencil di provinsi atau bahkan dipecat seketika sebagai kambing hitam untuk meredakan kemarahan media. Anggota lain yang lebih licik menyinggung perjodohan bisnis dengan tuan muda Long yang tertunda. Dia menganalisis bahwa pernikahan abad ini dengan korporasi mitra yang kuat akan menjadi cara pemutihan citra yang paling sempurna, mengalihkan sepenuhnya perhatian publik dari rumor murahan saat ini. Semua tombak tajam diarahkan ke Adaya. Mereka atas nama kepentingan bersama korporasi merampas kebebasan pribadinya dan menginjak-injak usaha dan dedikasinya yang tak kenal lelah. Mereka sama sekali mengabaikan laporan pendapatan yang tumbuh secara rekor yang telah kukirimkan kepada mereka minggu lalu. Di mata serigala-serigala tua yang serakah ini, kekuasaan keluarga dan keuntungan finansial jangka pendek selalu di atas kehidupan dan kebahagiaan seseorang. Duduk di belakang, aku menggertakkan gigi, menahan amarah yang mendidih di dada. Jika aku adalah diriku beberapa hari yang lalu, mungkin aku sudah berdiri, melemparkan surat pengunduran diri ke wajah mereka untuk membela kehormatan wanita yang kucintai. Tapi setelah tangisan Adaya di ruang kerja, aku mengerti peran sejatiku. Tanggung jawabku saat ini bukanlah melarikan diri sebagai pengkhianat, melainkan menjadi benteng paling kokoh di belakangnya. Aku menatap lurus ke punggungnya yang kurus namun sangat tegap. Aku percaya sepenuhnya pada keberanian CEO wanita ini. Dia pasti tidak akan pernah tunduk pada tekanan tidak masuk akal dari orang-orang yang hanya tahu cara menghitung uang di atas keringat dan air mata orang lain. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan dan tuduhan tak berdasar, Adaya tetap diam. Dia perlahan memutar pulpen berlapis emasnya di antara jari-jarinya yang lentik. Matanya yang tajam menyapu setiap wajah yang memerah karena euforia kekuasaan. Ketika semua suara kritik mulai berulang dan mereda, barulah dia perlahan menutup berkas di hadapannya, menumpukan kedua tangannya di meja dan dengan tegas berdiri. Aura yang mengintimidasi terpancar dari wanita berkuasa itu, membuat seluruh ruang rapat seketika hening. Serangan balik yang menentukan secara resmi dimulai. Adaya berdiri tegak di tengah meja rapat. Auranya yang berwibawa begitu kuat hingga Ketua Wirawan pun harus sedikit menyipitkan mata. Dia menggunakan tatapan tajamnya seperti pisau untuk menyapu 15 wajah yang sedang menunggu sebuah kompromi lemah, tetapi mereka salah besar. Wanita yang berdiri di hadapan mereka bukanlah boneka penurut yang bisa dikendalikan oleh aturan keluarga kuno. Dia memulai pidatonya dengan suara yang tegas dan sangat jelas. Dia meminta asistennya untuk menyalakan proyektor dan menampilkan seluruh laporan pendapatan hasil audit independen kuartal terakhir. Dengan angka-angka yang akurat hingga ke koma terakhir, dia membuktikan kemampuan manajerialnya yang luar biasa dan kontribusi tak terbantahkan dari Direktur Keuangan Baskara. Dia dengan lantang menegaskan bahwa strategi perubahan nilai inti yang diusulkan oleh Baskara telah menyelamatkan kelangsungan hidup seluruh korporasi dari jurang kebangkrutan yang disebabkan oleh persaingan. Dia menantang balik seluruh dewan direksi dengan pertanyaan yang sangat tajam. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka bersedia memecat jenderal terbaik mereka di tengah pertempuran yang paling sengit hanya karena rumor konyol tak berdasar dari tabloid hiburan murahan, tanpa memberi kesempatan kepada pemegang saham manapun untuk membuka mulut dan membantah. Adaya melanjutkan dengan melancarkan pukulan telak pada rencana perjodohan bisnis ayahnya.
Dia menyatakan dengan lantang di hadapan semua orang penolakannya yang abadi dan mutlak terhadap segala bentuk perjodohan atau pernikahan paksa yang bersifat pertukaran keuntungan. Dia menegaskan bahwa korporasi bukanlah barang rusak yang membutuhkan hidupnya sebagai alat garansi. Kemandirian finansial dan kemampuan manajerial yang nyata adalah satu-satunya senjata yang akan membantu perusahaan bertahan menghadapi badai apapun. Seluruh ruang rapat gempar karena penolakan terbuka dan keras dari CEO muda itu. Ketua Wirawan marah besar dan memukul meja, hendak berteriak. Tetapi Adaya tidak memberinya kesempatan untuk mengambil alih kendali. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya, melangkah keluar dari posisi amannya di belakang meja oval. Dia melangkah maju, berdiri tepat di tengah ruang rapat, matanya yang sangat tegas menatap ke arah barisan kursi belakang, tempat aku duduk. Dia mengamati segalanya. Dia meninggikan suaranya. Setiap kata yang diucapkannya begitu jelas dan penuh bobot seperti sumpah suci. Jika aku harus memilih seorang pria untuk menemaniku sampai akhir hayatku, aku sama sekali tidak akan memilih kontrak perjodohan bisnis yang penuh perhitungan. Aku akan memilih orang yang tanpa ragu mempertaruhkan bahaya untuk menyelamatkan hidupku di malam yang gelap. Aku memilih orang yang telah bahu-membahu bersamaku, melewati semua krisis paling buntu di korporasi ini. Aku memilih satu-satunya orang yang mengerti kesepian di balik sebutan dingin CEO ini. Selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke arahku. Di hadapan puluhan pasang mata yang terbelalak kaget dari para pemegang saham veteran, dia menatap lurus ke mataku, tersenyum cerah, dan mengajukan pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Direktur Baskara, apakah Anda bersedia mendampingi saya? Jantungku berdebar kencang seolah ingin meledak dari dada. Semua suara gaduh dan penolakan di sekitar tiba-tiba hening, benar-benar lenyap ke dalam kehampaan. Di ruang rapat yang luas ini, di hadapanku hanya ada bayangan wanita paling berani dan tangguh di dunia. Dia telah menentang semua batasan status, menentang kemarahan ayahnya yang berkuasa, dan cemoohan dunia konglomerat untuk secara terbuka membelaku, membela cinta kami. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk ragu atau takut sedetik pun. Aku berdiri dari kursi, melangkah panjang dan tegas ke sisinya. Aku mengulurkan tangan dan menggenggam erat tangan kecilnya yang hangat, menyatukan jari-jari kami dengan erat. Aku berbalik menghadap langsung tatapan membara dari Ketua Wirawan dan seluruh Dewan Direksi. Dengan sikap yang berwibawa dan suara yang dalam dan penuh kekuatan, aku memberikan jawaban terakhirku. Saya sepenuhnya bersedia. Saya tetap di sini, menggenggam tangannya bukan karena kasihan atau tanggung jawab paksa. Saya tetap di sini karena saya benar-benar mencintai wanita ini. Saya akan menggunakan kemampuan dan nyawa saya untuk melindungi karier dan kebahagiaannya sampai akhir. Penegasanku yang tegas seperti titik akhir yang kuat untuk semua intrik picik yang ingin memisahkan kami. Pemandangan ruang rapat tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Keberanian dan ketulusan mutlak kami berdua telah menciptakan kekuatan tak terlihat, yang menghancurkan semua perhitungan uang kotor. Kami saling berpegangan tangan, mengangkat kepala tinggi-tinggi, melangkah keluar dari ruang rapat yang pengap, meninggalkan di belakang wajah-wajah terkejut dari serigala-serigala tua. Pintu kayu tebal tertutup rapat, membuka babak baru yang cemerlang dan bebas bagi kami berdua. Roda waktu berputar, membawa perubahan-perubahan ajaib yang sepenuhnya mengubah lanskap dunia bisnis. 1 tahun berlalu sejak hari sumpah yang menggemparkan di ruang rapat Dewan Direksi, korporasi telah mengalami transformasi yang luar biasa. Kampanye peningkatan nilai inti membawa kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perkembangannya. Laporan pendapatan kuartalan menunjukkan pertumbuhan melampaui 200%, menghancurkan semua penentangan dan keraguan dari kelompok pemegang saham konservatif. Yang lebih penting lagi, proyek tender pembangunan sistem perangkat pintar untuk jaringan hotel bintang 5 raksasa telah secara resmi diselesaikan dengan sangat baik, menghasilkan laba bersih triliunan rupiah. Di hadapan angka-angka yang berbicara tajam itu, Ketua Wirawan, sekeras apapun dia, terpaksa harus mengangguk mengakui bakat manajerial luar biasa putrinya dan dukungan kuat dari Direktur Keuangan Baskara. Gosip-gosip pencemaran nama baik setahun yang lalu secara otomatis lenyap seperti buih di lautan. Tidak ada lagi yang berani menyebutkan insiden itu lagi. Malam ini, seluruh restoran mewah di lantai tertinggi Menara BCHCO telah dipesan.
Untuk menyelenggarakan pesta perayaan kesuksesan gemilang proyek strategis. Suara denting gelas kristal berpadu dengan tawa riang para tamu dan staf senior, menciptakan suasana yang sangat meriah. Namun, ketika pesta baru berjalan setengah jalan, CEO Adaya pamit pulang lebih awal dengan alasan kesehatan. Aku segera mengerti. Dengan cepat menyerahkan bagian pidato terima kasih kepada Direktur Pemasaran dan mengikuti langkahnya meninggalkan pusat acara yang ramai. Kami menolak menggunakan mobil jemputan, memilih untuk berjalan kaki di sepanjang jalan pedestrian yang ramai. Suasana malam Jakarta selalu memiliki pesona yang tak terlukiskan. Angin dari teluk bertiup sejuk, mengusir panas setelah seharian bekerja. Langit malam ini luar biasa cerah. Ribuan bintang berkelip seperti berlian-berlian kecil yang tersebar di atas kain beludru hitam. Adaya mengenakan gaun sutra putih bersih, dengan jas hitamku tersampir di bahunya untuk menahan angin dingin. Dia melepas sepatu hak tingginya, menentengnya dengan santai, melangkah tanpa alas kaki di atas lantai granit yang rata. Aku berjalan di sampingnya, tangan kami saling bertaut erat, merasakan kehangatan yang menjalar melalui setiap pembuluh darah. Pemandangan damai dan tenang ini sangat kontras dengan badai dan gejolak yang telah kami lalui bersama selama 1 tahun yang panjang. Adaya menengadah menatap gedung-gedung pencakar langit yang gemerlap cahaya neon, bibirnya sedikit melengkung membentuk senyum puas. Dia tiba-tiba berhenti, berbalik menatapku dengan tatapan yang sangat lembut dan jenaka. Suasana tiba-tiba menjadi anehnya hening. Dia berbicara dengan suara yang sangat lembut, mengingatkan kembali sebuah kenangan yang seolah telah lama berlalu. Direktur Baskara, apakah Anda ingat pertanyaan yang saya ajukan saat pingsan dulu? Anda masih belum memberiku jawaban resmi. Aku sedikit tertegun, menatap dalam matanya yang berkelip seperti bintang. Tentu saja aku ingat. Bisikan lemah dari CEO dingin di malam yang menentukan itu telah sepenuhnya mengubah arah hidup seorang direktur keuangan yang kaku sepertiku. Aku telah menggunakan 1 tahun penuh usaha tanpa henti, menggunakan pencapaian-pencapaian gemilang di dunia bisnis untuk membuktikan keberanian seorang pria yang cukup kuat untuk melindunginya. Sudah saatnya aku memberikan jawaban yang paling sempurna untuk pertanyaan yang tertunda itu. Aku tersenyum, mataku memancarkan ketegasan mutlak. Aku dengan lembut melepaskan tangannya, mundur setengah langkah. Di bawah cahaya lampu kuning keemasan jalan pedestrian, di hadapan ribuan bintang yang berkelip di langit Jakarta, aku perlahan berlutut dengan 1 kaki di atas lantai granit yang dingin. Aku merogoh saku dalam jasku, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah marun yang telah kusiapkan dengan susah payah dan kubawa selama berbulan-bulan. Suara klik terdengar saat kotak itu terbuka, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang dibuat dengan sangat indah, berkilauan di bawah cahaya. Aku menatap wajah wanita luar biasa di hadapanku yang sangat terkejut dan bahagia. Aku berbicara dengan suara yang dalam dan hangat, mengucapkan setiap kata dengan jelas, mengandung seluruh perasaan terdalam dalam hidupku. Sudah melihatnya, sudah menyentuhnya. CEO-ku yang angkuh, maukah kamu menikah denganku? Air mata kebahagiaan pecah dan mengalir di pipi Adaya yang merona. Dia menutupi mulutnya, terus-menerus mengangguk sebagai jawaban yah yang paling indah. Aku dengan lembut mengangkat tangan kirinya, perlahan memasangkan cincin berlian yang berkilauan itu di jari manisnya. Pas dengan sempurna, aku berdiri, memeluk wanita itu erat-erat, memberinya ciuman yang paling dalam dan penuh gairah. Semua badai bisnis, semua tekanan keluarga kini telah tertinggal di belakang. Di bawah langit 1000 bintang Jakarta yang megah, kisah CEO dingin dan direktur keuangan, berbakat secara resmi ditutup dengan akhir yang sangat manis dan memuaskan. Hadirin sekalian, cerita ini berakhir meninggalkan banyak emosi di hati kita tentang perjalanan Fu dan Huin melewati badai. Mungkin melalui ini kita menyadari bahwa kesehatan dan kedamaian jiwa adalah modal paling berharga bagi setiap manusia. Jangan terlalu sibuk mengejar angka-angka atau ketenaran fana hingga tanpa sadar melupakan batas daya tahan diri sendiri. Pelajaran kedua yang mendalam adalah nilai dari sebuah ikatan yang tulus. Dalam dunia yang penuh intrik dan perhitungan keuntungan, orang yang benar-benar melihat kita sebagai manusia biasa, yang khawatir saat kita lelah, yang menghangatkan saat kita kedinginan, adalah orang yang pantas kita hargai dan dampingi seumur hidup. Terakhir, kebaikan dan kesetiaan selalu memiliki kekuatan tak terlihat,
yang bisa menghancurkan semua tipu daya gelap atau serangan kotor di dunia bisnis. Ketika kita hidup dengan tulus dan berusaha sekuat tenaga untuk nilai-nilai yang benar, hasil yang manis dan pengakuan pasti akan datang sebagai hadiah yang pantas. Selalu percayalah bahwa di tengah kesibukan hidup, selama kita menjaga hati yang hangat dan kemauan yang teguh, kebahagiaan sejati akan selalu tersenyum menanti kita di ujung jalan. Terima kasih tulus kami ucapkan kepada Anda yang telah meluangkan waktu berharga untuk mengikuti dan mendengarkan sepenuhnya cerita ini. Semoga Anda semua selalu sehat, damai, dan beruntung dalam hidup.